Kalau di video sebelumnya, kita udah ngebahas apa itu exposure dan gimana cara mengaturnya dengan mudah. Nah, kali ini bakalan kita ulik lebih jauh lagi tentang exposure. Tepatnya pembahasan kali ini yaitu tentang cara kerja segitiga exposure. Mengetahui cara kerja segitiga exposure penting banget buat dasar dalam mengatur exposure secara manual. Makanya ikutin sampai habis videonya. Snap and start. Halo semuanya, selamat datang di Iltek Komputer ID, channel yang akan memberikan kalian informasi seputar teknologi. Bersama gue Didin, host yang akan membawakan pembahasan teknologi konten digital, fotografi, videografi, editing, dan lainnya. Buat kalian yang baru aja nemu channel ini, gak usah ragu, langsung aja subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya gak ketinggalan update ilmu terbaru dari channel ini. Ada exposure, pasti ada segitiga exposure. Kalau di video dasar fotografi sebelumnya, yaitu tentang memahami exposure, segitiga exposure udah sempat disinggung. Sekarang gue bakal bahas lebih dalam lagi apa itu segitiga exposure. Kenapa namanya segitiga exposure ya? Kenapa bukan kotak atau bulat? Kalau dilihat dari pengertiannya, segitiga exposure sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tiga elemen dasar fotografi yang saling berkaitan satu sama lain. Karena saling berkaitan inilah, tiga elemen exposure diberi garis yang menggambarkan keterkaitan elemen satu sama lain. Lalu berkaitannya itu seperti apa? Bagaimana maksudnya berkaitan itu? Untuk mengetahui jawabannya, kalian harus terlebih dahulu memahami cara kerja tiap-tiap elemen exposure. Gue bakalan jelasin singkat aja untuk masing-masing elemen exposure. Dan penjelasan di sini terlebih dahulu tetap terfokus kepada pengaruhnya terhadap gelap terang gambar. Elemen yang pertama adalah ISO. Letaknya ada di sensor kamera. Untuk mempengaruhi exposure, ISO bekerja dengan menggunakan sensitivitas sensor di kamera. Sensitivitasnya ini kira-kira jika digambarkan adalah mata manusia. Setelah berlama-lama di ruangan yang redup cahayanya, lalu tiba-tiba kita keluar ke tempat yang matahari bersinar dengan terik. Kita akan merasa sinar mataharinya terang sekali, sampai sulit melihat. Kita akan merasa silau. Itu karena mata kita masih sensitif dengan cahaya. Semakin sensitif, semakin banyak cahaya yang diterima. Kira-kira seperti itulah gambaran sensitivitas sensor kamera. ISO memiliki satuan yang menggambarkan kekuatannya. Biasanya satuan terkecil mulai dari angka 50 atau 100 dan angka terbesarnya berbeda-beda di setiap kamera, tergantung sensitivitas kameranya. Ada yang 3200, 6400, bahkan lebih dari itu. Semakin tinggi angka kemampuan ISO, maka semakin sensitif terhadap cahaya. Semakin baik juga kemampuannya dalam menangkap cahaya, terutama pada kondisi cahaya yang minim. Jadi dalam mempengaruhi exposure, kata kuncinya adalah ISO rendah, menggelapkan, ISO tinggi, menerangkan. Selanjutnya ada shutter speed. Untuk memahami shutter speed, perlu diketahui di depan sensor ada bagian kamera seperti tirai yang disebut rana atau shutter. Nah, seperti inilah bentuknya. Shutter akan terbuka saat kita memotret atau mengambil gambar, agar cahaya dapat ditangkap oleh sensor. Shutter inilah yang menentukan seberapa lama sensor menyerap cahaya. Jadi shutter speed adalah lamanya waktu shutter atau rana pada kamera terbuka atau lamanya sensor pada kamera menyerap cahaya dari objek foto. Shutter speed diatur menggunakan satuan detik. Pada kamera biasanya akan ditulis dengan angka detiknya, diikuti dengan kutip 2 setelah angka tersebut. Kutip 2 ini melambangkan satuan detiknya ya. Contohnya angka 3 dengan kutip 2 di belakangnya berarti 3 detik. Jika kecepatannya lebih cepat dari 1 detik, satuannya akan tertulis seperti ini. 1/4 artinya kecepatan shutter speednya 0,25 detik. 1/100 artinya kecepatan shutternya 0,01 detik. Semakin besar angka setelah garis miring, semakin cepat shutter speednya. Sedangkan pengaruhnya dalam exposure adalah
Jika shutter speednya lambat, maka akan lebih banyak cahaya yang diserap oleh sensor dan bisa menerangkan gambarnya. Jika shutter speednya cepat, hal sebaliknya akan terjadi. Bisa lebih menggelapkan gambar karena cahaya yang diserap lebih sedikit. Kata kuncinya, shutter speed lambat, gambar terang, shutter speed cepat, gambar gelap. Elemen yang terakhir adalah aperture atau bukaan atau diafragma. Letaknya ada pada lensa, yaitu bagian berbentuk lubang yang bisa melebar dan mengecil ukurannya. Besar kecilnya bukaan atau lubang ini mempengaruhi banyaknya cahaya yang masuk dan diterima oleh sensornya nanti. Jika dianalogikan seperti air dan keran, keran adalah diafragmanya dan air adalah cahayanya. Semakin besar diafragmanya, maka semakin banyak cahaya yang masuk dan diserap oleh sensor. Satuan angka yang digunakannya adalah f-stop. Misalnya f1.8, maka disebut aperture 1.8 atau bukaan 1.8. Semakin kecil angkanya, maka semakin besar aperture atau bukaan pada lensa. Semakin besar angkanya, maka semakin sempit bukaan pada lensa. Ya, satuan angka besar kecilnya memang berbanding terbalik dengan ukuran aperture. Jadi harus lebih diperhatikan dan diingat baik-baik, jangan sampai tertukar. Jadi, kalau kita hubungkan satuan angka aperture dengan pengaruhnya terhadap exposure, angka kecil akan memberikan cahaya yang lebih banyak untuk diserap sensor karena aperture-nya terbuka lebih lebar. Dan jika angkanya besar, maka cahaya yang diterima oleh sensor akan lebih sedikit karena aperture-nya lebih sempit. Biar nggak bingung, kata kuncinya angka kecil, gambar makin terang. Angka besar, gambar semakin gelap. Nah, kalian udah tahu tentang cara kerja elemen exposure. Sekarang kita balik lagi ke segitiga exposure. Bagaimana keterkaitan antar elemen ini sehingga disebut dengan segitiga exposure. Untuk menghasilkan exposure yang lebih terang, ISO menggunakan angka tinggi, shutter speed angkanya lebih lambat, dan aperture yang lebih lebar. Dalam menghasilkan exposure yang pas, masing-masing elemen seperti menyumbangkan, memberikan kekuatannya dengan cara kerjanya masing-masing. Tapi dalam berbagai kondisi, tidak semua elemen ini memberikan kekuatannya secara maksimal. Semua harus seimbang untuk mendapatkan exposure yang pas. Kita pun bisa mengatur atau mengandalkan salah satu atau beberapa saja dari ketiga elemen ini. Nah, disinilah letak keterkaitannya. Jika kita mengandalkan atau mengatur salah satu atau beberapa dari ketiga elemen exposure, dengan menaikkan kekuatannya, maka elemen yang lainnya otomatis juga akan disesuaikan angkanya. Ilustrasinya seperti ini. Contoh, ini adalah jika semua elemen exposure sudah pas, gambarnya tidak terlalu terang, tidak terlalu gelap. Tapi misalnya saja kita ingin mengandalkan ISO, lalu dinaikkanlah angka ISO menjadi lebih tinggi. Kita naikkan kekuatannya. Mungkin gambarnya akan lebih terang. Maka elemen yang lain secara otomatis juga harus berubah angkanya, berubah kekuatannya untuk menyeimbangkan exposure agar kembali pas. Begitu pula jika kita hanya mengatur shutter speed atau aperture-nya saja. Ya, apapun kekuatan elemen exposure yang diatur secara otomatis maupun manual akan merubah kekuatan elemen exposure lainnya. Tujuannya tidak lain adalah agar menghasilkan exposure yang pas. Kesimpulannya, segitiga exposure adalah keterkaitan antara nilai kekuatan satu elemen dengan elemen exposure lainnya dalam beradaptasi untuk menghasilkan exposure yang tepat. Dimana jika salah satu atau beberapa dari ketiga elemen exposure dirubah nilai kekuatannya, maka elemen yang lain juga harus dirubah agar exposure-nya tetap pas. Gimana? Udah paham kan tentang cara kerja segitiga exposure? Memang dalam praktiknya mengatur exposure akan sedikit membingungkan. Harus lebih banyak berlatih dan memahami lebih banyak teori supaya benar-benar paham. Jadi tungguin aja nih video selanjutnya yang masih akan membahas tentang exposure. Dan sekian dulu pembahasan di video kali ini. Kalau kalian punya koreksi, saran, ataupun komentar, gak usah ragu, langsung aja tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Like kalau kalian suka video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Gue Didin, di channel ILT Komputer ID pamit, sampai jumpa di video berikutnya.